Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattakhiduna khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita hanya kepada Allah saja, karena dengan nikmatnya alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesempatan untuk bernapas. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan semoga kita diakui menjadi umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Baik, kali ini kita akan mereview kisah tentang Nabi Adam Tentunya ini berdasarkan tentang perintah dari Allah, uti'ullaha, perintah dari Rasul, wa uti'u Rasul, dan perintah juga kepada pimpinan, wa ulil amri minkum. Baik, jadi salah satu contoh utama begitu Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bercerita kepada malaikat beserta jin, karena jin itu berada di risan, berada di sekelompok, seperti malaikat itu kan ada 10 yang wajib diketahui Tentunya malaikat mempunyai pimpinan, yaitu malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat, dan jin juga tentunya banyak bermacam-macam, dan ada di kalangan jin. Dua-duanya itu berada di surga, dalam surga. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, para jin, bahwa hendak menciptakan Adam. Nah, sehingga Adam pun tercipta, dan di situ ada suatu perintah dari seorang pimpinan, yaitu untuk menghormati ciptaan Allah, yaitu Adam. Dan malaikat tidak pernah untuk mengingkari perintah Allah, tetapi malaikat ini sampai bertanya kepada Allah,
Kenapa diciptakan Adam? Sesungguhnya ya, manusia itu akan membuat kerusakan, pertumpahan darah ya di bumi. Gitu kan? Sampai-sampai ya malaikat bertanya, dan malaikat tentunya setiap ada perintah langsung dilaksanakan, tapi itu sampai bertanya. Dan akhirnya malaikat pun menghormati. Ya, kata Allah, aku yang lebih tahu. Ya, skenario Allah itu yang lebih tahu dibandingkan makhluknya, karena malaikat adalah makhluk Allah. Dan malaikat pun akhirnya menghormati, mengikuti perintah Allah untuk menghormati ciptaan, yaitu Adam. Tetapi iblis ya merasa dia itu benar, merasa senior. Senior itu tidak pantas untuk menghormati ke junior ya, bawahan. Karena Adam itu ya senior itu kan dahulu ya, dan junior itu baru. Jadi Nabi Adam itu diciptakan baru. Nah, kata iblis itu ya secara logika, dia main logika dia. Memang benar, dia itu ya harus dihormati, bukan menghormati gitu. Dan tidak mau untuk mengikuti perintah Allah, tidak mau menghormati ciptaan, yaitu Nabi Adam. Sehingga Allah pun kecewa dengan suatu perintah Allah itu tidak dilaksanakan ya, tidak dilaksanakan oleh iblis, maka Allah pun kecewa kepada ciptaannya yang membangkang ya. Dan ada riwayat merasa dia itu terbuat dari api ya, bahwa api itu lebih hebat daripada tanah, karena Nabi Adam itu terbuat dari tanah liat ya. Dan dia merasa seorang senior ya, dia duluan dia diciptakan, dia duluan hidup di surga. Tapi Adam ya baru, tapi suruh dihormati gitu. Akhirnya iblis pun tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti perintah pimpinan pada saat itu. Maka Allah pun ya kecewa dan diusirlah dari surga ya. Dan itu adalah salah satu poin tentang ketakwaan ya. Arti takwa itu adalah mengikuti semua perintah Allah tanpa terkecuali ya, dan menjauhi semua larangannya, baik berat atau ringan. Jadi salah satu contoh jin ya, iblis yang tidak takwa akhirnya dikeluarkan dari surga. Singkat cerita ya, Adam pun akhirnya hidup di surga ya. Dan Allah melihat Adam gelisah, akhirnya diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk
wa min ayatihi, ya, berpasang-pasangan, ya, supaya ya tidak gelisah, ada teman hidupnya, ya, dan juga untuk ya berkembang biak. Di situ Allah menciptakan Hawa dan singkat cerita, ya, bermain ke kebun, melihat buah-buahan, ya. Tapi Allah di situ melarang, ya, untuk jangan mendekati, ya, pohon ini. Silahkan, kata Allah, memerintahkan kepada Nabi Adam, silahkan makan dan minumlah sesukamu di surga, tinggal di sini, tapi jangan mendekati pohon ini. Dan Allah memberikan suatu larangan, ya, yaitu tidak mendekati pohon yang namanya pohon kulbi, ya. Nah, karena iblis, ya, di sana untuk menggoda, ya. Jadi iblis itu setelah diusir, dia itu dendam kepada manusia Adam dan anak cucunya, bahwa dia berdoa kepada Allah bahwa dia akan siap menanggung semua resiko, ya, yang telah Allah berikan kepada iblis untuk tinggal di neraka. Tetapi iblis berdoa untuk minta dikukuhkan, ya, ditangguhkan. Arti tangguhkan itu dipending, ya, sampai hari kiamat. Jadi dia masih hidup sampai hari kiamat. Dia minta dikukuhkan untuk menggoda, ya, kepada manusia atau kepada anak cucu Adam. Sampai kapan? Sampai yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Akhirnya Allah, ya, memberikannya pendingan, mengabulkan, ya, mengabulkan doa atau mengabulkan permintaan iblis, ya, agar menggoda. Tetapi kata Allah, ya, sesungguhnya orang takwa itu, ya, itu adalah tidak bisa digoda. Baik. Dan akhirnya Nabi Adam itu, ya, berkeliling kebun dengan Siti Hawa, dan Nabi Adam pun digoda oleh iblis, ya. Hai Adam, lihat buah itu, lihat pohon itu. Kenapa Allah tidak membolehkanmu untuk mendekati pohon ini? Karena, kata iblis. Jadi dia bertanya, tetapi iblis sendiri yang jawab. Karena Allah tidak mau engkau kekal di dalam surga. Tetapi kalau engkau memakannya, kau akan kekal di surga. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, langkah-langkah setan, ya, tipu daya setan. Tetapi, ya, itu musuh
musuh Adam itu terlihat ya, musuh Adam terlihat. Iblis itu ya terlihat oleh Adam. Jadi Adam kuat. Wah, ini saya tidak berani, wahai iblis, karena saya sudah ada perjanjian dengan Allah untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, kata Adam. Akhirnya iblis pun kecewa, tetapi ya otaknya muter ya. Dia tidak bisa kepada suami, ya kepada istri, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa digoda akhirnya. Ya, seperti yang dikatakan kepada Adam, bahwa kau akan kekal jika memakan buah kulbi ini. Akhirnya Siti Hawa pun merengek, ingin memakan buah kulbi. Dan akhirnya ya sudah sunatullah ya, kalau suami kuat maka ada yang lemah, dan kelemahan itu ya digugat oleh seorang istri. Dan akhirnya ya Adam pun tergerak akhirnya ya, karena mengikuti ya permintaan istri gitu. Itulah pentingnya antara berpasang-pasangan itu harus memang punya komitmen tujuan ya. Jadi kalau pelin-pelan ya, itu dampaknya ya seperti Allah jelaskan di dalam Al-Quran, kisah tentang diciptakannya Nabi Adam sampai ke bumi ya. Akhirnya Nabi Adam pun ya mengambil buah kulbi dan memakannya. Di situ Allah murka ya. Allah murka sehingga langit pun berubah menjadi hitam, dan wahai Adam, kenapa kalian berdua tidak mengikuti perintahku, tidak mengikuti laranganku? Bukannya aku telah menjelaskan bahwa jangan mendekati pohon ini. Kenapa kau malah memakannya? Akhirnya, wahai Allah, ya, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim ya, yang menganiaya diri. Kami berdosa dan bertobat. Dan akhirnya turunlah engkau ke bumi, dan dipisahkan mereka berdua ya, turun ke bumi. Nah, jadi ada satu poin yang pertama itu adalah tidak mengikuti perintah Allah untuk menghormati ciptaannya yaitu Adam. Iblis pun ya gagal untuk mengikuti perintah Allah, dan diperintahkan kembali kepada Adam untuk menjauhi larangannya, yaitu tidak
mendekati pohon kulbi, tetapi Adam pun gagal, ya. Dan Allah itu sangat cepat hisabnya, sangat cepat balasannya, ya. Dan langsung Allah turunkan berdua. Nah, dan di situ, ya, Nabi Adam pun memerintahkan, ya, setelah mereka berdua ketemu dan melahirkan anak, ya, yang kita sering dengar, anak yang populer dari Nabi Adam itu adalah Qabil dan Habil, ya. Ketika mereka diperintahkan untuk berkurban, Habil adalah seorang pengembala dan Qabil seorang petani, ya. Jadi mereka diperintahkan untuk mengorbankan hasil pekerjaan, ya, sesuai apa yang mereka lakukan, yaitu dengan bertani dan pengembala. Dan Habil memberikan suatu pengorbanannya dengan kambing terbaik, hasil panen dia dengan terbaik, dan Qabil memberikan buah-buahan yang tidak baik, ya, yang kurang baik, ya, di situ. Dan Allah memberikan suatu pengumuman, informasi kepada Nabi Adam bahwa yang diterima pengorbanannya itu adalah Habil. Begitu disampaikan oleh Nabi Adam kepada para anaknya, dan Qabil tidak terima. Tidak terima bahwa pengorbanan dia itu, ya, tidak diterima. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Dan di situ, ya, diriwayatkan bahwa burung pun, ya, sampai memberikan contoh penguburan, karena itu adalah kematian pertama manusia, pembunuhan pertama manusia di bumi Allah, sehingga tidak mempunyai contoh. Dan Allah mengutus burung untuk memberikan contoh kepada Qabil untuk menguburnya. Dan disitulah, ya, suatu perintah. Dan akhirnya, ya, mereka berdua yang melaksanakannya, siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Disitulah adalah pertama yang ditugaskan oleh Nabi Adam, ya, yaitu mengikuti perintah, ya, pimpinan. Di situ pimpinannya adalah Nabi Adam. Dan Allah memerintahkan kepada para nabi sampai penutup rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan membawa, ya, suatu mukjizat Allah, firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril berupa Al-Quran, mempunyai 3, yaitu Al-Bayan, Al-Kitab,
yaitu undang-undang, peraturan, ya, dan muamalah, siroh, yaitu sejarah dan kisah, ya. Dan itu adalah suatu perintah Allah untuk manusia supaya, ya, maha kasih Allah, maha penyayang Allah, supaya, ya, diberikan buku panduan, ya, supaya Islam. Arti Islam itu adalah selamat. Dan Allah memberikan aturan, ya, itu artinya agama itu artinya aturan, ya. Dan apakah mungkin orang yang mengikuti aturan bisa selamat? Ya, jawabannya. Dan pertanyaannya, apakah mungkin orang bisa selamat jika tidak mengikuti aturan? Jawabannya tidak. Artinya harus balance, ya. Yang mengikuti aturan sama dengan Islam, yang tidak mengikuti aturan, ya, tidak akan selamat. Seperti dicontohkan, ya, yang sebelum-sebelumnya, bahwa Allah tidak Allah murka, ya, kepada makhluknya yang tidak mengikuti aturan Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu adalah undang-undang yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicontoh, bukan untuk diperingati, ya, untuk dicontoh. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran itu harus ditegakkan. Jika tidak ditegakkan di bumi Allah, maka Allah pun murka, ya, tidak akan berkah. Meskipun negara manapun yang kaya sumber daya alam, tidak akan pernah berkah. Pasti banyak hutang, korupsi, ya, itu sudah sunatullah, sudah seperti itu. Tetapi jika Al-Quran itu sebagai petunjuk, arti petunjuk itu dipakai, ya. Ada seseorang, ya, yang ingin servis motor, dan orang itu mengikuti buku panduan, maka servis motor pun selesai, ya, benar. Tetapi jika tidak mengikuti buku panduan yang dibuat oleh pabrik, tetapi memakai buku panduan yang lain, ya, itu motor itu akan rusak, mesin itu akan rusak. Tentunya manusia, ya, jika tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah, bagaimana mereka bisa selamat? Sedangkan Allah pun murka karena tidak mengikuti aturan. Nah, jadi seperti itu, ya. Hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan itu adalah suatu perintah, ya, yang wajib. Arti wajib itu melaksanakan mendapat pahala, dan tidak melaksanakan mendapat dosa.
Jadi jika tidak mengikuti aturan Allah dalam Al-Quran, itu mendapat pahala apa mendapat dosa? Ya, silakan jawab masing-masing. Dan dosa itu akan mendapatkan surga atau neraka. Nah, itulah. Karena ada yang lebih kuat daripada aturan Allah, maka ya itu kita seperti meyakini ada yang lebih memberikan maslahat ya kepada selain daripada perintah Allah, dan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik ya. Jadi jika makhluk Allah masuk ke dalam kategori syirik, waduh, berat bro ya. Jadi berat ya. Jadi bukan maksiat lagi kalau musyrik itu, kalau syirik ya. Dan syirik itu ya dikiaskan oleh orang-orang Belanda. Bukannya syirik ada yang lebih kuat selain daripada Allah, meyakini. Tetapi syirik di sini ya, kata orang Belanda itu ya, tetangga mempunyai emas ya ingin gitu, iri. Nah, syirik di sini ya. Jadi dikiaskan sehingga kata syirik itu ya iri, akhirnya dengki. Nah, disitulah kita sebagai muslim harus jeli ya. Apa tujuan Al-Quran, apa tujuan Allah menciptakan manusia di bumi Allah, dan apa tujuan Islam ya, untuk apa kita hidup di dunia. Itu pertanyaannya ya. Silakan jawab masing-masing. Kenapa Allah menciptakan makhluk berupa manusia ya? Akan malaikat pun ya sampai bertanya gitu, akan membuat kerusakan di bumi. Tapi kita tidak sadar bahwa kita itu telah merusak tatanan yang Allah berikan kepada kita berupa petunjuk suatu Al-Quran untuk diamalkan. Jadi diamalkan di sini ya bukan berarti ya diwirid ya, didawamkan, tetapi amalkan di sini yang Allah ingin itu adalah diaplikasikan ya, bukan diwirid di puasaan, Yasin di puasaan, diwirid ya. Terus ada ayat-ayat yang dipakai wapak segala, dipakai yang lain sebagainya. Jadi ingin Allah itu diamalkan, artinya dipraktekan, diaplikasikan. Supaya apa? Supaya selamat, supaya Islam. Allah itu ingin sayang kepada makhluk ya, sudah disediakan tuh petunjuk ya untuk dipakai aturannya. Nah, itulah ya, jangan sampai kita seperti buku, isinya itu benar tetapi ada cover
ada penghalang, ya. Jadi cover itu atau cover buku itu, ya, jilid atau cover. Kalau jilid itu kan si jenis cover, ya. Tapi kalau cover itu kafaru yukafiru kafir, ya, artinya adalah dia meyakini buku itu adalah benar tetapi menutup. Arti cover itu kan menutup kebenaran, ya. Jadi jangan sampai kita menutup kebenaran, menutup petunjuk Allah dengan memakai aturan lain. Nah, disinilah bahwa jika kita tidak mengikuti aturan Allah, ya sudah jelas iblis pun dikeluarkan dari surga, Adam pun dikeluarkan dari surga. Begitu pula dengan manusia yang telah Allah berikan petunjuk untuk diikuti, untuk diamalkan, untuk diaplikasikan, tetapi kita tidak memakai aturan itu. Nah, jadi jangan berharap, jangan bermimpi suatu negeri akan berkah, akan sejahtera jika aturan Allah tidak diaplikasikan di bumi Allah, ya. Jadi, ya, kajian pada hari ini adalah tentang perintah. Jadi bagaimana caranya kita sebagai makhluk Allah berpikir? Karena Al-Quran itu adalah untuk orang-orang yang berpikir. Kalau orang yang tidak bisa berpikir, hanya mengikuti ritual semata, ya itu tidak bisa untuk, ya, mengaplikasikan, ya. Jadi bagaimana kita caranya, ya, seperti Rasul sudah dijamin masuk surga, tetapi Rasul tetap berdakwah. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Karena Rasul itu ingin menyelamatkan umat, ingin menyelamatkan makhluk manusia, ya, supaya Islam ini, Al-Quran ini menyeluruh, menyebar, ya, supaya menerapkan aturan Allah agar selamat. Nah, demikian, ya. Semoga bisa dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran adalah milik Allah dan kelalaian, kesalahan dari ucapan pribadi ini adalah kesalahan pribadi. Kurang lebihnya, ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.